wabarakatuh. Kisah Nabi Nuh sangat familiar dan sering didengar oleh banyak masyarakat. Kisah ini tak hanya diketahui oleh orang Islam saja, tapi juga sebagian umat beragama lainnya. Ada banyak hal menarik dalam kisah Nabi Nuh, namun yang jadi hal paling menarik adalah kapal besarnya. Kapal itulah yang menjadi ikonik perjuangan Nabi Nuh untuk menyelamatkan umatnya dari bencana banjir terbesar sepanjang sejarah. Untuk info lebih lengkapnya, yuk tonton terus video ini sampai habis agar mendapatkan informasi yang lengkap. Dan jangan lupa subscribe jika belum. Dikatakan dalam banyak riwayat kalau kapal Nabi Nuh begitu besar sehingga sanggup ditumpangi oleh begitu banyak orang, bahkan termasuk hewan-hewan besar pula. Dikisahkan, kapal Nabi Nuh juga menyimpan banyak misteri. Tak heran jika misteri tentang bahtera Nabi Nuh menjadi sebuah daya tarik yang sangat kuat bagi para peneliti di dunia untuk dapat menyelidiki hal tersebut. Dalam beberapa waktu dekat ini diketahui di daerah Turki, tepatnya di Gunung Ararat yang selalu diselimuti salju, telah ditemukan bangkai perahu yang berusia lebih dari 5.000 tahun dan diduga perahu itu adalah perahu Nabi Nuh alaihi salam. Pada 2006, citra satelit secara detail menunjukkan benda mirip kapal yang diduga perahu Nabi Nuh itu adalah gunung yang dilapisi salju. Namun, fakta ilmiah itu tak memudarkan keyakinan para pencari. Kelompok peneliti dari Cina dan Turki melakukan ekspedisi ke Ararat pada 26 April 2010. Mereka mengklaim menemukan sisa-sisa perahu Nabi Nuh berada di ketinggian 4.000 meter di Gunung Agri atau Gunung Ararat di Turki Timur. Mereka bahkan mengklaim berhasil masuk ke dalam perahu itu, mengambil foto dan beberapa spesimen untuk membuktikan klaim mereka. Kami belum yakin 100% bahwa ini benar bahtera Nuh, tapi keyakinan kami sudah 99%, kata salah satu anggota tim yang bertugas membuat film dokumenter bernama Yong Wing. Namun klaim tersebut diragukan banyak pihak. Salah satunya Dr. John Morris, seorang arkeolog kawakan. Maka dia menuding penemuan tersebut sebagai sebuah kebohongan. Tapi tak berhenti sampai di situ, karena pada 2017 diketahui seorang pemburu bahtera Nuh asal California yakin ada bukti yang menyatakan bahwa kapal tersebut memang kandas di Gunung Ararat. Akhirnya Profesor Raul Esperante dari Institut Penelitian Geosen turun tangan. Dia mencoba mencari bukti lokasi beristirahat terakhir kapal yang diduga bangkai kapal Nabi Nuh itu. Tujuan saya adalah mengunjungi situs-situs di sekitar gunung untuk menemukan petunjuk tentang bencana di masa lalu, ungkapnya kala itu. Dugaan bangkai kapal Nabi Nuh ada di Gunung Ararat semakin meyakinkan karena pada November 2019, kru film yang dipimpin oleh pemburu bahtera Nuh, Kim Sterson, mengatakan bahwa mereka telah mengambil gambar bawah tanah dari benda berbentuk kapal misterius di Turki Timur. Kru film ini juga mengklaim bahwa mereka akan mengungkap gambar-gambar tersebut dalam sebuah dokumenter tentang bahtera Nuh. Ini merupakan gambar asli dari bahtera Nuh, tidak palsu dan bukan simulasi. Gambar yang kami miliki menunjukkan keseluruhan kapal yang terkubur di bawah tanah, ungkap Sterson yang sebelumnya pernah merilis dokumenter tentang pencarian bahtera Nuh pada 2017. Gimana cara transfernya? Pakai Dana, bisa transfer kemana aja, ke siapa aja. Habis gajian, netizen belanjain orang-orang pakai GoPay. Cashback sampai 90%. Akhirnya pemerintah Turki yakin dengan temuan itu dan menetapkan situs tersebut sebagai salah satu kepentingan arkeologis khusus dan mereka juga setuju untuk melakukan penggaliannya. Situs terpencil itu berada di ketinggian 2.300 meter dan terlihat seperti bentuk kapal yang terkubur. Setelah diukur, situs tersebut memiliki panjang 170 meter dan lebar 45 meter. Hampir sama persis dengan ukuran panjang 300 hasta dan lebar 50 hasta, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nabi Nuh untuk membangun kapalnya. Para ilmuwan Amerika dan Timur Tengah kemudian mengidentifikasi batu-batu besar yang ada di sekitar situs tersebut.
Batu dengan lubang di salah satu ujungnya tersebut mereka yakini sebagai batu drogu yang memiliki fungsi yang hampir sama dengan jangkar. Kepala Geologi di Universitas Ataturk Turki, Salih Bayraktutan, memperkirakan usia kapal tersebut lebih dari 100.000 tahun dan merupakan struktur buatan manusia yang kemungkinan besar merupakan kapal Nabi Nuh. Situs itu tempat di bawah Gunung Al-Judi yang disebut dalam Al-Quran sebagai tempat berlabuhnya kapal Nabi Nuh. Kisah singkat Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam adalah Rasul Allah yang merupakan keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihi salam, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri Armenia. Beliau mengajarkan kaumnya untuk menyembah kepada Allah dan melarang kaumnya memperhambakan diri kepada selain Allah. Mulai usia Nabi Nuh alaihi salam 40 tahun hingga 950 tahun, beliau mengembangkan ajaran-ajaran agama Allah, akan tetapi manusia di waktu itu tidak mempedulikan seruan dan ajaran agama Allah tersebut. Bahkan sebaliknya mereka memperolok dan bahkan membenci kepada Nabi Nuh alaihi salam, sehingga hanya sedikit sekali yang mau beriman kepada Allah. Untuk hal itu Nabi Nuh alaihi salam menangis karena sedihnya atas keingkaran kaumnya tersebut. Selama ratusan tahun beliau menjalankan tugas kerasulan, hanya sedikit sekali yang mau beriman kepadanya. Karena itulah Allah menyuruh Nabi Nuh untuk membuat kapal, karena Allah bermaksud untuk menenggelamkan kaum yang durhaka itu. Tidak lama setelah selesainya kapal kayu besar Nabi Nuh alaihi salam, berhembuslah angin taufan yang sangat dahsyat. Hujan turun dengan lebat, mata air bersemburan dari mana-mana yang terus-menerus tak henti-hentinya selama berhari-hari. Air pun bertambah tinggi dan bumi berubah menjadi lautan yang sangat luas. Nabi Nuh alaihi salam melaksanakan perintah Allah. Naiklah beliau dengan orang-orang yang beriman ke atas bahtera sehingga selamatlah mereka dari banjir yang sangat dahsyat. Di tengah kapal sedang berlayar, tampaklah oleh Nabi Nuh alaihissalam anaknya yang hampir tenggelam. Maka berserulah Nabi Nuh alaihissalam, "Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah engkau menjadi manusia yang ingkar kepada Allah." Akan tetapi anak Nabi Nuh alaihissalam menolak seruan bapaknya dan berusaha berenang ke arah gunung. Namun air bah segera menenggelamkannya. Menyaksikan hal itu Nabi Nuh sangat sedih. Begitu sedihnya sehingga Nabi Nuh alaihissalam menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, "Oh Tuhanku, anakku telah mati tenggelam, sedangkan ia termasuk keluargaku. Padahal Tuhan telah berjanji akan menyelamatkan kami." Kemudian Allah berfirman, "Hai Nuh, sesungguhnya orang-orang yang durhaka itu bukanlah termasuk keluargamu." Menerima firman Tuhan tersebut, Nabi Nuh alaihissalam dengan sangat takutnya meminta ampun kepada Allah karena telah berkata dengan tak tahu apa yang dilarang oleh Allah, yaitu meminta agar anaknya diselamatkan, padahal anaknya termasuk golongan orang yang durhaka. Setelah orang kafir ditelan oleh air, tinggallah orang-orang yang beriman yang mulai menempuh hidup baru di bawah bimbingan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam wafat pada usia 950 tahun. Akan tetapi selama beliau melaksanakan tugas kerasulannya, hanya sedikit sekali yang mau beriman. Terima kasih sudah menonton. Silakan bagikan video ini jika dirasa ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.